Jadi mungkin saya terbiasa seperti itu, jadinya akhirnya ya udah kita. Itu siap bagi yang jarang menghitung, misalkan jurusan-jurusan yang jarang menghitung, ini berarti harus belajar lagi dong berarti. Sangat saya sarankan untuk belajar lagi, karena mungkin soalnya terlihat mudah. Ya. Mungkin itu soalnya tuh kalau saya ingat-ingat itu soal yang sering keluar waktu SMP dan SMA awal-awal. Cuman kadang kita lupa gitu rumusnya buat hal yang sesimpel itu. Lupa. Selamat datang lagi teman-teman. Selamat datang lagi di Bincang Inspiratif. Saya Hafiz Hidayat Saputra. Sekarang bersama saudara dan sahabat saya asli Kalimantan Tengah, kami berdua. Kami sekarang sedang berada di ibu kota negara Republik Indonesia. Betul. Kemarin kami juga berada di ibu kota, tetapi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Betul sekali. Sama-sama ibu kota, bedanya di ibu kota negara. Nah, kali ini biasanya yang saya biasa mengambil tag di Kalimantan Tengah atau mungkin di daerah Kalimantan, sekarang saya sedang berada di ibu kota. Nah, sesuai dengan tujuannya diadakan Bincang Inspiratif ini untuk menggali ilmu, saya sudah tahu memang kawan saya ini karena kami dulu satu SMA, sudah pasti akan menjadi seseorang yang memberikan inspirasi. Nah, dan akan menjadi orang besar kayak gitu, maksudnya besar secara keilmuan. Amin, amin. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan dulu kepada saudara saya ini yang kali ini akan kita tanyai tentang bagaimana tips. Kalau trik tidak ada ya, karena tidak ada triknya. Tips untuk masuk menjadi PNS di kementerian pusat kayak gitu ya. Karena PNS ini kan ada di daerah dan ada juga di pusat, yaitu di Jakarta. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih saudara ini. Sekarang juga kesibukannya apa kayak gitu, silahkan saudara. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Najwa. Saya asalnya sama dari Hafiz, dari Palangkaraya juga. Dan kebetulan kami juga satu SMA ya, Hafiz ya? Iya, SMA apa itu? SMA terbaik di Kalimantan Selatan. Wow, itu SMA Global Islamic Boarding School atau SMA GIBS. Angkatan berapa kita? Angkatan pertama. Nah, karena kami memang angkatan pertama, kayaknya dulu kami itu bukan kuliah, sekolah ya? Iya, sekolah. Sekolah itu dari Tanah Merah itu. Maksudnya Tanah Merah itu, GIBS itu baru dibangun, jadi masih banyak tanah merahnya. Karena itu aslinya kan lahan gambut. Iya, betul. Lahan gambut, lalu didirikanlah sekolah. Memang kita ucapkan terima kasih kepada pendiri sekolah kita, Bapak Haji Leman. Semoga amal pahalanya terus mengalir. Kali ini saya ingin bertanya ini, Wak. Ini kan kira-kira ini banyak teman yang bertanya ya. Apalagi karena kita selaku fresh graduate ini pasti ingin masuk PNS kayak gitu. Bukan semua ya, bukan tapi semua sih. Banyak yang ingin menjadi PNS. Betul. Tapi aku yakin semua kalau ditawarkan jadi PNS kemungkinan bisa mau. Bisa juga sih tidak. Nah, ini aku ingin bertanya ini, itu persiapan itu seperti apa? Karena aku ada teman yang persiapan bahkan sebelum lulus pun sudah bersiap gitu loh. Maksudnya ketika proses skripsi sudah belajar, beli buku di Gramedia. Betul. Beli buku dimanapun, lalu tanya-tanya kakak tingkat yang lulus. Nah, ini kira-kira bisa diceritakan dulu nih prosesnya itu seperti apa itu? Oke, jadi sebenarnya gini ya. Kalau saya sendiri sekarang lagi bekerja di Kementerian Kominfo di pusat ya, dapat CPNS pusat. Nah, kalau dari awal itu memang sebenarnya saya nggak punya cita-cita buat jadi CPNS sebenarnya. Tidak punya cita-cita. Tidak punya cita-cita jadi CPNS. Namun jadi ceritanya setelah saya lulus kuliah, saya langsung bekerja ya. Sebenarnya disuruh sama orang tua buat S2 dulu, tapi saya putuskan buat bekerja dulu buat cari pengalaman. Nah, setelah saya bekerja kurang lebih sekitar 6 bulan, tiba-tiba ada pembukaan CPNS nih. Nah, pembukaan CPNS, orang tua nyuruh saya daftar. Jadi memang dari awal bukan murni dari diri saya sendiri, tapi dari orang tua. Tapi setelah saya pikir kembali, kemudian saya pertimbangkan ya, buat masa depan kan kalau PNS kan karirnya jelas ya, sama dapat dana pensiun dan lain sebagainya, pokoknya dijamin lah ya. Setelah saya pikir-pikir kembali, kenapa nggak saya coba dulu aja. Nah, karena kebetulan juga latar belakang saya ini IT. Akhirnya saya pilih buat nyoba di Kementerian Pusat. Nah, sebenarnya jadi ya gimana ya? Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah di saat pandemi ini orang susah nyari kerja, dan ternyata saya bisa dapat pekerjaan di pemerintah pusat lagi, itu saya sangat bersyukur sekali ya. Iya. Nah, kalau begitu apakah ini berarti kamu ini dengan waktu kuliah itu jurusannya linear itu? Dengan apa yang kamu tempati sekarang, karena banyak pertanyaan juga, misalkan jurusannya apa, masuk di kementerian apa, apakah itu selalu linear, apakah memang misalkan sebagai contoh kayak jurusan HI, nah kan tidak harus melulu di Kemenlu. Betul. Nah, apakah juga mungkin ada peluang-peluang untuk dari jurusan yang bukan berkaitan dengan
komputer, informatika itu masuk di kementerian itu yang kamu geluti sekarang? Sangat-sangat mungkin sekali ya. Jadi formasi-formasi yang dibuka biasanya itu tergantung dari pendidikan yang kita miliki. Jadi bisa saja misalnya mahasiswa lulusan S1 Ilmu Komunikasi masuk ke Kominfo, atau bisa juga mahasiswa komputer kerjanya di Kemenkes, seperti itu. Nah, jadi memang sesuai kebutuhannya. Jadi teman-teman kalau mau daftar CPNS mungkin bisa cek dulu persyaratannya apa aja, kebutuhannya apa aja. Dan kalau saya sarankan sih pilih yang benar-benar sesuai dengan bidangnya teman-teman. Kenapa? Biar belajarnya juga lebih mudah yang pasti ya. Biar belajarnya juga lebih mudah, dan juga pasti teman-teman udah familiar lah dengan soal-soal tes-tesnya. Nah, baik itu apakah kan banyak orang misalkan bercita-cita seperti misalkan orang bercita-cita ingin jadi pilot. Nah, itu memang misalkan sedari kecil sudah punya niat cita-cita untuk menjadi pilot. Nah, kamu bilang sendiri ini memang tidak ada niatan untuk jadi PNS. Betul. Tapi apakah ada interest atau passion di bidang komputer sebelumnya itu, Pak? Nah, jadi kebetulan juga kalau saya sendiri memang sangat berminat gitu ya, sangat passion di bidang komputer ini ya. Sangat passion. Jadi mulai sejak SMP tuh saya udah sering ngulik komputer, meskipun ya kita tahu lah ya di Kalimantan itu sebenarnya internetnya gimana. Tahun berapa itu ya? Itu tahun 2009-an waktu saya SMP. Iya. Itu bahkan buka Google aja sulit ya. Iya, masih lambat. Tapi karena kebetulan juga sering baca-baca buku yang seputar komputer, jadi akhirnya punya interest sendiri di komputer. Nah, itu juga akhirnya yang membuat saya memutuskan berkuliah di Institut Teknologi 10 November di jurusan Teknik Komputer. Nah, jadi memang linier sampai pekerjaan yang di CPNS sekarang. Nah, berarti memang sudah diniatkan ke arah situ. Berarti betul. Tapi kalau boleh tahu itu ini kan katanya Mas PNS ini sebenarnya karena ada dorongan orang tua juga berarti itu. Tapi apakah ada persiapan atau yang murni hoki kayak gitu? Jadi kalau dibilang hoki juga nggak hoki ya, soalnya karena memang mungkin awalnya saya disuruh orang tua dan belum ada minat, tapi lama-kelamaan akhirnya karena saya juga udah akhirnya keluar dari pekerjaan saya yang lama, akhirnya saya itu berminat banget. Berminatnya di sini maksudnya berminat untuk kembali mendapatkan pekerjaan lagi. Oh iya, benar. Jadi akhirnya saya usahakan yang terbaik di setiap sesi tesnya. Nah, jadi kalau dibilang hoki ya nggak hoki, karena saya emang di setiap sebelum tesnya itu saya selalu melakukan persiapan sendiri. Nah, apakah persiapannya itu memang dalam arti memang setahuku itu kan ada namanya seleksi kompetensi dasar begitu. Nah, ini pasti teman-teman mungkin bahkan sudah beli bukunya, mungkin betul. Itu bukunya sangat berguna, apalagi CD-nya bisa digunakan. Saya tidak mempromosikan merek tertentu kayak gitu ya, karena ini bukan iklan endorse. Yeah. Nah, jadi itu kan ada tes kemampuan seleksi kompetensi dasar itu ada intelijensia umum, wawasan kebangsaan, dan TKP itu. Ya, betul. Nah, kemudian itu apakah memang setiap malam belajar mengisi soal atau memang lihat YouTube atau bagaimana itu strateginya? Apa itu tergantung orangnya begitu? Ya, jadi saya ada cerita menarik nih. Saya ada cerita menarik seputar tes SKD nih. Jadi saya itu benar-benar memutuskan daftar CPNS itu H-1 penutupan. H-1 penutupan berarti print foto segala macam, print kartu identitas dan segala macam itu H-1. Nah, beberapa bulan kemudian karena ada COVID ya, jadi agak tertunda. Itu akhirnya saya ikut tes SKD. Nah, SKD itu di pusat sini di Jakarta. 2020 itu ya. 2020. Nah, itu karena saya lagi bekerja waktu itu, saya benar-benar gak ada persiapan. Gak ada persiapan sama sekali, dan terima kasihnya kepada teman sekontrakan saya waktu itu, Arji Sukmawijaya Arpian Putra, yang sudah meminjamkan saya buku CPNS. Saudara kita sendiri dari SMA GIPS. Iya, sudah menikah dan sekarang bekerja ya? Sudah menikah, sudah bekerja, sudah punya anak juga. Iya. Kalau Hafiz gimana, Hafiz? Menunggu, masih menunggu. Sama. Lulus dulu akhir tahun saya masih lulus ya. Nah, berarti tapi persiapan juga dong berarti? Persiapan. Nah, cuman yang menariknya itu karena waktunya mepet ya, H-1 saya udah tes besoknya. Persiapan yang saya lakukan cuma satu. Baca Undang-Undang 1945. Iya, baca undang-undang. Maksudnya undang-undang yang kita baca di waktu upacara bendera itu. Kalau upacara bendera kan cuma pembukaan ya. Maksudnya ini saya baca semua sampai pasal-pasalnya. Pasalnya. Ya, sampai. Cuman satu itu persiapan saya buat SKD. Nah, ternyata kebetulan banget keluar nih waktu tes wawasan kebangsaan TWK. Iya. Nah, terus kalau buat yang TIU, tes intelijensia umum, itu ya hitung-hitungan, matematika, bahasa Inggris, kemudian juga premis, modus seperti itu. Nah, kalau itu sih
saya berserah diri aja lah ya. Jadi kepada yang Maha Soalnya Kuasa. soalnya kita kan udah sebenarnya di SMA atau pas kuliah mungkin sudah sering, karena kebetulan saya juga kuliahnya sering ngitung ya. Iya. Jadi mungkin saya terbiasa Iya. seperti itu. Jadinya akhirnya ya udah kita. Dia tuh siap belajar. bagi yang jarang menghitung, misalkan jurusan-jurusan yang jarang menghitung ini berarti harus belajar lagi dong berarti. Sangat saya sarankan untuk belajar lagi karena mungkin soalnya terlihat mudah. Ya. Mungkin itu soalnya tuh kalau saya ingat-ingat itu soal yang sering keluar waktu SMP dan SMA awal-awal. Cuman kadang kita lupa gitu rumusnya buat hal yang sesimpel itu. Seperti Lupa. itu. Nah, berarti oke. Nah, kalau yang satunya tadi itu TKP ya? TKP. Itu berarti TKP itu berarti kurang lebih pertanyaannya tentang apabila kamu menjadi pemimpin. Betul. Kayak gitu ya. Dan saya sarankan buat TKP ini teman-teman jawab sejujur-jujurnya sesuai apa yang Tidak sebenar. dirasa benar oleh teman-teman ya. Karena kelihatan banget ya kalau jawabannya biasa kan kalau TKP kan soalnya ada yang berulang gitu ya. Berulang. Ya, jadi kelihatan banget kalau misalnya teman-teman ternyata di soal yang satunya itu berbohong dengan diri sendiri, di soal yang lainnya tiba-tiba sesuai dengan diri sendiri. Nah, itu jadi kelihatan polanya. Oke. Kalau saran dari saya sih buat TKP jawab sejujur-jujurnya seperti itu. Nah, kemudian oke. Berarti setelah itu kalau boleh tahu ini skornya berapa waktu itu saudara? Kebetulan skornya waktu itu 401. 401. Nah, karena memang yang aku lihat yang lolos itu di atas 400. Betul. Nah, karena kebetulan waktu itu tes juga, tapi mungkin takdir berkata lain ya. Ya, Jadi dari Mas itu belok sedikit ke selatan, maksudnya ke negara Kangguru kayak gitu untuk kuliah. Iya. Ya. Semoga segera ya Mas Hafiz ya. Maksudnya segera lulus. Segera lulus. Ya amin. Desember tunggu saja kita lihat. Nah, kemudian berarti nah setelah lulus itu ada jarak berapa bulan itu sampai SKB ya? SKB. Lama banget itu. Itu karena pas emang lagi gencar-gencarnya COVID ya. Kerja Covid. Akhirnya itu bisa rasanya sampai 4 bulan atau 5 bulan itu ditunda SKB-nya. Akhirnya SKB-nya dilaksanakan bukan di pusat lagi, tapi di Palangkaraya. Kota cantik. Kota cantik, kota kebanggaan kita semua. Kota cantik, mantap itu kota. Nah, kemudian hasilnya kira-kira 2-3 minggu ya menunggu ya. Betul, 1 bulan. Baru sehabis itu lolos, baru ke Jakarta. Belum, kita masih ada juga wawancara sama tes psikotes psikologi. Itu wawancaranya berarti datang ke Palangka. Wawancaranya via Zoom Oh, aja. via Zoom. Via Zoom, psikotesnya Psikotesnya juga via Zoom. Jadi psikotes itu ada 2, ada ngerjain wawancara, ngerjain soal sama wawancara psikotes. Gitu. setelah itu selesai lolos berarti. Lolos. Nah, jadi kalau buat SKB sendiri ya, SKB itu tergantung formasi yang teman-teman pilih ya. Kalau saya kan kebetulan daftarnya di tentang komputer, jadi SKB-nya itu pasti keluarnya tentang komputer. Tentang database, jaringan, big data, dan lain sebagainya. Itu waktu itu dicari berapa itu, Wak? Yang dicari cuma 1. Dan 1 kayak gitu ya? Di formasi saya cuma 1. Itu langsung sujud syukur tidak itu ya? Langsung sujud syukur. Waktu dapat pengumuman, waduh. Langsung sujud syukur. Masya Allah, bahagia banget. Pasti itu semua itu langsung sujud syukur kayak Langsung gitu sujud ya, syukur Kak? pas Iya. itu. Dan aku yakin keberhasilan itu pasti juga berkat restu orang tua kayaknya. Betul. Apakah ada perasaan seperti itu, saudara? Iya, betul banget. Soalnya ketika dipikir-pikir, ketika saya akhirnya ngikutin saran dari orang tua, kayaknya semuanya terasa lancar gitu sampai akhir. Iya. Berarti oke. Ada gini, Bis. Jadi sebenarnya ada cerita menarik lagi. Cerita menarik ini ya. Menarik lagi. Menarik kayak Nah, gitu, jadi menarik. setelah SKD kan saya memang peringkat 1. Ya. Nah, pas masuk di SKB, saya ketinggalan poinnya dari yang peringkat 2. Yang peringkat 2 poinnya kalau nggak salah 350-an. Saya cuma 300. Itu di SKB. Ya, sebelum itu jangan lupa di like, share, dan subscribe. Iya. Yeah. Jangan lupa. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Ya, oke. Kemudian tertinggal lah ini skor ya. Tertinggal. Kemudian akhirnya udah putus asa tuh. Kayaknya nggak bakal lolos deh ini ya. Kayak MU ya tertinggal dulu. Iya. Kayak MU biasanya tertinggal dulu. Kayaknya nggak bakal lolos soalnya poin SKB itu lebih berat daripada SKD poinnya. Nah, akhirnya gimana ya? Lanjut apa enggak tesnya ya? Kemudian setelah ngomong sama orang tua akhirnya ngasih saran buat terus lanjut aja. Ya udah, akhirnya saya coba lagi. Dan ternyata nggak taunya ketika wawancara saya berhasil comeback tuh, Bis. Epic comeback. Dan itu tahu nggak bedanya 100. Poinnya beda poin saya sama yang peringkat 2 ketika hasil yang benar-benar akhir. Itu cuma beda 1 poin. Beda 1 poin. Berarti itu sangat epic comeback gitu ya. Epic comeback. Itu gol di menit 95. Gol di menit 95. Itu macam Real Madrid, Atletico Madrid itu. Betul. Sergio Ramos. Betul. Nah, berarti memang
Oke, berarti ini memang kuncinya ini memang restu orang tua ini begitu besar begitu ya? Kalau menurut saya kuncinya dari restoran tua itu luar biasa besar. Oke. Nah, ini kan banyak, mungkin ini apalagi ini pandemik ya. Iya, betul. Jadi ku dengar-dengar ini kan PNS dia akan dibuka kalau tidak salah tahun ini ya. Iya, betul. Nah, itu bisa diberikan saran tidak untuk kawan-kawan yang memang ini kan pasti ada perbedaan mungkin secara lingkungan ya, karena kita Betul. biasa misalkan kuliah, kemudian biasanya tatap muka, lalu tiba-tiba ini Zoom, Ya. kemudian lalu kita ada ujian yang ujiannya ini cukup membuat berdebar-debar. Ujian PNS itu membuat berdebar-debar ya. Iya, Ken? betul. Nah, ini bagaimana tipsnya ini, karena kita sudah lama tidak belajar yang memang full itu, ada saran tidak, saudara? Kalau saran dari saya sih sebenarnya itu pilihan Anda masing-masing ya. Teman-teman mau belajar, mau enggak itu pilihan teman masing-masing. Yang pasti usaha dulu sebaik mungkin lah. Teman-teman mau belajar H-1 atau malamnya besok tes baru belajar, itu terserah teman-teman. Karena semua yang bisa menentukan kesuksesannya itu ya teman-teman sendiri. Dan buat Zoom meeting dan lain-lain, saya akuin ya kalau hal ini malah bikin kita lebih santai sebenarnya. Malah lebih santai? Iya, jadi Santai juga kamu? tekanannya kayak gimana ya? Lebih ringan? Lebih ringan dibandingkan kalau kita ketemu langsung ya. Mungkin karena apa namanya, kalau ketemu langsung kan kelihatan gemeternya dan lain sebagainya Iya. gitu ya. Ya seperti itu. Ya, kalau ini lebih santai, Menurut saya lebih santai ya. persiapannya dari rumah kayak gitu Iya, kan. persiapannya dari rumah. Dan kita nggak harus repot mikir-mikir transportasi dan lain sebagainya. Oke, benar. Oke. Nah, karena kita sudah di penghujung ini saudara, mungkin bisa sampaikan sedikit momen paling mengesankan ketika tes ini apa ini? Apakah naik Gojeknya kah? Ataukah ketika ketinggalan angka itu atau bagaimana? Ya, jadi memang momen yang paling apa namanya, yang paling mengesankan ya bisa. Ketika tes CPNS ini adalah ketika ya pengumuman akhir. Ketika saya akhirnya mengetahui kalau ternyata saya lolos gitu, kayak Lolos. sudah hampir kayaknya nggak ada harapan lagi Tidak deh ada ya. harapan, tidak Iya, harapan. soalnya yang musuh saya juga udah punya experience banyak, udah. Kayak MU kalah dengan City, kalah selisih gol. Iya, kalah sisi gol. Seperti itu. Beda 1 poin meskipun MU kalah ya akhirnya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi apa ya, rasanya kayak ada pencapaian tersendiri lah gitu Pencapaian rasanya. tersendiri. Iya. Gitu Pencapaian tersendiri, bukan pencapaian tersendiri, ini kan pencapaian seumur hidup. Iya, sih, pencapaian seumur hidup. Maksudnya sampai cerita ke anak, Iya, nanti betul, ke cucu, betul. pasti akan terulang lagi nih cerita kayak gitu. Iya, betul. Memang kita mungkin sebagai pendukung MU, karena udah pendukung MU, semoga MU tidak imbang lagi. Setelah malam tadi imbang. Tadi dengan malam imbang Arsenal. lagi, aduh. Itu Rashford tidak gol ya. Iya, aduh. Padahal sudah kosong, ya sudah tidak apa-apa. Mungkin selanjutnya kita lihat semoga Epic Comeback bisa menjadi juara, bisa mengangkat piala lagi. Iya. Ini terakhir mungkin bisa berikan 1 atau 2 skill apa yang harus dimiliki oleh orang yang ingin masuk di kementerian mungkin. Apakah kedisiplinan atau ketekunan yang maksudnya harus dipersiapkan untuk ketika masuk ke dunia kerja? Jadi kalau pesannya sendiri buat teman-teman yang pengen daftar, mungkin jadi PNS ya. Yang paling penting itu adalah konsisten sih sebenarnya. Konsisten. Teman-teman mungkin apa namanya, mungkin ada yang kesulitan buat belajar langsung sekaligus atau mungkin mengerjakan sesuatu sekaligus, nggak apa-apa. Bisa teman-teman kerjakan sedikit demi sedikit. Yang penting teman-teman konsisten gitu. Jangan menyerah di tengah jalan. Dan kalaupun memang ada sesuatu yang mungkin membuat teman-teman jatuh, jangan lupa buat bangkit lagi seperti itu. Kayak lagu ya. Kayak lagu salah satu band favorit saya itu Jatuh Bangkit Kembali kayak gitu. Siap. Nah, berarti kalau kan ini percobaan pertama dan langsung keterima. Langsung keterima. Alhamdulillah langsung keterima. Ada beberapa yang ku tahu butuh percobaan 1 kali atau bahkan lebih Betul. untuk keterima. Nah, itu apakah apa kuncinya maksudmu? Apakah memang PNS ini adalah sesuatu yang diusahakan? Maksudnya kita tidak boleh pantang menyerah, Betul. bekerja dulu, nanti coba lagi, atau memang suatu hal yang ibaratkan percobaan pertama harus tembus kayak gitu? Kalau menurut saya sih ya, itu kembali ke teman masing-masing, ke teman-teman masing-masing. Gimana pengennya teman-teman kan pasti punya prioritas sendiri ya, punya prioritas benar, sendiri. benar. Bisa aja teman sambil bekerja dan terus coba PNS seperti itu. Bisa. Kemudian ternyata nggak keterima dan coba lagi tahun depan. Yang penting teman-teman konsisten dan persisten. Persistensi ya, Iya, daya tahan persistensi, gitu. daya tahan. Seperti itu. Pokoknya teman-teman jangan menyerah dan juga jangan menunggu. Jangan bergantung kepada satu pilihan aja. Teman-teman bisa coba di tempat lain juga, karena nanti pengalaman yang ada di tempat lain itu malah mungkin bisa jadi pelajaran dan buat jadi bekal teman-teman buat tes
CPNS Ya. itu sendiri. Ya, karena konteks ini kita membahas tentang PNS, jadi kita memang membahas tentang ini ya teman-teman, bagaimana caranya dan bagaimana mungkin proses untuk masuk ke dalamnya. Betul. Tapi aku yakin juga rezeki orang ini kan berbeda. Betul. Mungkin rezeki Anda di kementerian atau di PNS di kota lain itu berarti memang takdirnya seperti itu, rezekinya berbeda. Dan bukan berarti ketika berbeda itu tidak bagus. Iya, betul. Bukan berarti. Betul sekali, betul ini yang harus kita sama-sama pahami Ya, bahwasanya ketika tidak di satu posisi itu dan tidak terima, bukan berarti itu malu masa depannya langsung berbeda kayak gitu. Betul teman-teman, betul banget. Gimana saudara? Jadi kalau saya sendiri pernah ngerasa gitu ya, jadi pernah ngerasa gitu ketika teman-teman udah bekerja dan saya masih nganggur ya anggapannya ya itu emang ada rasa kayak apa ya, kok kayaknya aku gini banget ya, apakah aku kurang beruntung. Tapi memang jalan hidup orang itu beda-beda, pace-nya beda-beda. Benar. Jadi teman itu kalau bisa teman-teman ya jalanilah sebaik-baiknya ya. Benar. Karena emang rezeki tiap orang dan pace tiap orang itu berbeda-beda. Iya, bisa jadi sebenarnya ketika kita ingin menyerah satu langkah lagi berhasil. Betul, tiba-tiba langsung jadi presiden. Iya. Seperti Bapak Hafiz Ridha ini. Presiden apa itu kan 2000 berapa pokoknya? 45 ya. Kita aminkan 2045. Kita harus hitung dulu itu. Bukan 2045. Oh, bukan 2045 ya. Ini kan pemilu terakhir 2019. Iya. Berarti 20 tahun lagi 39 tambah 5 2044 lah. Iya, oke. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk negara ini. Iya, betul. Berarti kita 2045 umur 48 ya, Betul, saudara. iya. 2045 48 sudah. Ini untung sekarang masih 23, bisa menghayal-hayal dulu nanti 2 tahun ke depan seperti apa. Nah, tapi yang pasti teman-teman, dari video ini kami harap ini bisa memberikan sedikit saran dan masukan kepada teman-teman untuk persiapan. Juga kalau misalkan ada saran dan masukan untuk konten selanjutnya atau ada pertanyaan yang ingin ditujukan kepada saudara saya ini Rizky Najwa terkait PNS, bisa di kolom komen, nanti akan saya sampaikan via WhatsApp. Biasanya seperti itu saudara. Di video yang lain ada pertanyaan, saya sampaikan ke WhatsApp kayak gitu. Semoga ini bisa bermanfaat. Siap. Kami sekarang sedang berada di Jakarta. Kalau tidak salah ini di Jakarta Pusat, daerah Rawasari ya? Iya, Rawasari. Daerah Rawasari, tetapi dimanapun kami berada, kami yakin dan bertujuan supaya bisa memberi kebermanfaatan. Karena itu yang kita pelajari sejak dari SMA ya. Betul. Itu sangat benar sekali itu. Bangun pagi sangat bermanfaat, benar tidak? Bangun pagi sangat bermanfaat. Mandi pagi sangat bermanfaat. Betul. Dan berlari pagi juga sangat cepat, apalagi ketika mengejar nasi goreng. Betul. Sekian dari kami, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa kawan-kawan.